Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ke-9 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita telah membaca ayat yang pertama yang diterangkan di dalam bab yang ketiga, bab al-khawf minasyirk. Dan di dalam ayat secara umum terdapat peringatan akan bahaya kesyirikan dengan dua jenisnya, syirik akbar dan syirik akbar, syirik akbar dan syirik asgar, bahwa kedua dosa itu tidak diampuni. Dan telah kita uraikan ada silang pendapat di kalangan ulama masalah syirik asgar, apakah dia masuk dalam cakupan yang tidak diampuni atau tidak. Kemudian ayat yang kedua, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa qala al-khalilu alaihi salam wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam berucap, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala-berhala. Al-Khalil itu artinya orang yang mencapai derajat tertinggi di dalam kecintaan. Akan datang pembahasan seputar al-khullah, mahabbah, dan terkait dengannya. Sebab tauhid juga ada pembahasan berkaitan dengan masalah kecintaan. Nabi Ibrahim al-Khalil, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni, dan jauhkanlah aku. Iya. Dia mulai dari mendoakan dirinya dulu, menjauhkanlah aku. Karena itu di dalam menyimpulkan ayat-ayat dan hadis tentang doa, bahwa seorang kalau dia mendoakan untuk dirinya dan dia doakan juga orang lain, maka hendaknya dia memulai untuk dirinya sendiri. Kemudian dia ikutkan orang lain, dia doakan orang lain tersebut. Iya. Ini kalau dia menyebut dua-duanya, dirinya dan orang lain. Tapi kalau dia sebut orang lain saja, tidak ada masalah. Jauhkanlah aku wa baniya, dan keturunanku. Iya. Baniya di sini ditafsirkan dengan dua tafsir. Ada yang menafsirkan bahwa baniya itu adalah anak-anak kandungnya. Iya. Walaupun anak beliau cuma dua, yaitu Ismail dan Ishak, akan tetapi beliau mendoakan untuk keturunannya, untuk kedua anak kandungnya. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Al-Baghawi, Al-Qurtubi, dan selainnya dari ahli tafsir. Pendapat yang kedua, bahwa wabaniya maksudnya dari anak cucunya, dari keturunannya ke bawah. Jadi tidak mesti anaknya, mungkin cucunya, mungkin cicitnya, dan seterusnya ke bawah. Iya. Dan ini yang dipilih oleh sejumlah ahli tafsir seperti Ibnu Atiyah dan selainnya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat yang kedua ini.
Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdakwah menyampaikan tauhid bukan untuk anak-anaknya saja, anak kandungnya saja, tapi untuk seluruh manusia. Iya. Dan beliau juga berharapkan tauhid itu terhadap semua dari keturunannya. Semua dari keturunannya untuk dijauhkan dari al-asnam. Al-asnam jama' dari sanam. Jama' dari sanam. Iya. Dikatakan berhala-berhala di terjemahannya. Dan para ulama di dalam mendefinisikan al-asnam, ada yang menyebutkan bahwa as-sanam itu yang dalam bentuk manhut, terpahat. Dalam bentuk terpahat. Iya. Dan ada yang menyebutkan juga bahwa sanam itu dalam bentuk bergambar. Ada bentuknya seperti bentuk manusia atau bentuk hewan. Itu disebut sanam. Ya, selain daripada itu disebut wasan. Wasan. Iya. Baik. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau sanam, dia di atas bentuk. Maka bentuk manusia atau bentuk hewan. Tapi kalau wasan, ia adalah segala yang diibadahi selain daripada Allah. Apapun bentuknya. Iya. Walaupun kadang dia seperti kuburan. Kuburan tidak berbentuk apapun, tapi disebut sebagai wasan. Karena itu Nabi SAW bersabda, La taj'al, beliau dalam doanya berkata, La taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburku sebagai wasan yang diibadahi. Iya. Jadi ini dua hal ya, dibedakan. Dan di dalam bahasa Indonesia semuanya disebut berhala. Nah. Dan kadang sanam ini mungkin lebih dekat dengan bahasa patung-patung. Sebab dia dalam bentuk. Baik. Mana ayat secara global bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Rabbnya agar menjadikan dirinya dan anak-anaknya, anak cucunya, ya, selalu berada di atas tauhid dan dijauhkan dari peribadatan kepada patung-patung. Iya. Dan di kelanjutan ayat diterangkan apa sebabnya beliau memohon seperti ini. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak manusia. Iya. Menyesatkan banyak manusia. Jadi subhanallah, beliau sangat mengambil pelajaran dari apa yang menimpa banyak manusia. Tatkala banyak manusia telah disesatkan, maka beliau pun memohon kepada Allah agar supaya keturunannya dijauhkan dari peribadatan kepada patung-patung atau berhala-berhala itu. Iya. Dan ini juga terdapat pelajaran apa yang telah lalu, bahwa kita tidak tertipu dengan jumlah banyak. Karena berhala-berhala ini menyesatkan banyak dari manusia. Kebanyakan dia sesatkan. Iya. Baik. Sisi pendalilan, penulis rahimahullahu taala dengan membawakan ayat ini di sini sangat jelas sekali ya. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam
imam para muwahhidin, panutan orang-orang yang bertauhid, orang yang disifatkan di dalam Al-Quran dengan tahqiq tauhid, kesempurnaan tauhid. Bersamaan dengan itu, beliau sangat mengkhawatirkan kesyirikan terhadap dirinya dan terhadap keturunannya. Iya. Makanya terdapat tanbih apa yang saya telah terangkan di awal bab tadi, bahwa kekhawatiran terhadap syirik itu bagian dari tahqiq tauhid. Bagian dari apa? Tahqiq tauhid. Ya, sebab kalau tauhidnya sempurna, maka pasti ada kekhawatiran seperti yang terdapat pada Nabi Ibrahim, pada dirinya dan keturunannya. Iya. Dan ini yang hendaknya dijaga dan dipelihara. Baik. Dan di dalam ayat ini terdapat pelajaran, ya, bahwa kita wajib berwaspada, berhati-hati dari kesyirikan, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan hal tersebut. Dan juga terdapat dari ayat bahwa dari tahqiq tauhid adalah seorang itu berhati-hati dari kesyirikan, khawatir terhadap kesyirikan. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam adalah panutan di dalam tahqiq tauhid, dan beliau memiliki kekhawatiran yang seperti ini. Dan di dalam ayat juga disyariatkan berdoa agar supaya ditolak darinya petaka, ditolak darinya kejelekan. Ya, karena kesyirikan ini petaka yang paling besar menimpa hamba. Petaka yang paling besar. Dan harus diketahui ya bahwa musibah yang menimpa agama itu lebih dahsyat daripada musibah yang menimpa apa? Menimpa dunia seorang hamba. Karena itu Nabi SAW di antara doanya beliau berkata, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah yang menimpa kami pada agama kami. Pada agama kami. Dan ini perkara yang sangat agung. Perkara yang sangat agung. Banyak dari manusia kalau tertimpa musibah pada hartanya, iya, pada keluarganya, pada anak-anaknya, seakan-akan hal tersebut adalah musibah yang terbesar. Tapi terjadi musibah pada agamanya. Iya, dia jatuh misalnya di dalam bentuk dari kesyirikan, dia tidak tahu, atau dia jatuh di dalam dosa, dianggap sebagai perkara yang biasa. Iya. Dan ini menunjukkan adanya sesuatu pada diri yang perlu dibenahi. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga terdapat syariat berdoa kebaikan untuk diri dan anak keturunan. Iya. Untuk diri dan anak keturunan. Dan terdapat di dalam ayat ini juga bantahan terhadap orang-orang jahil yang mengatakan bahwa kesyirikan tidak akan terjadi di tengah umat ini. Ya. Dan ini masih diucapkan oleh sebagian orang-orang jahil. Ya. Tidak perlu khawatir terhadap syirik. Karena semenjak Nabi diutus hilang sudah kesyirikan. Dan ini adalah hal yang keliru. Ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan ucapan Nabi Ibrahim ini sebagai pemuka orang-orang yang bertauhid, kekhawatiran akan hal itu. Dan disebutkan ayat-ayat tentang bahaya kesyirikan. Dan Nabi mengkhawatirkan kesyirikan itu terhadap para sahabatnya, orang yang paling tinggi keimanannya. Dan di dalam hadits-haditsnya beliau peringatkan bahaya kesyirikan. Karena itu, ini ucapan orang-orang jahil. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat peringatan bahwa membangun sebuah negeri yang aman,
syaratnya harus bersih dari kesyirikan. Itu syarat. Iya. Nah ini tampak jelas pendalilannya kalau kita baca awal ayat. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekkah ini sebagai negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku dari keturunanku, anak cucuku, dari peribadatan kepada berhala. Perhatikan, beliau memohon keamanan untuk kota Mekkah. Ya, dari syarat keamanan, Nabi Ibrahim harus memohon supaya dijauhkan dari apa? Kesyirikan. Sebab ini syarat keamanan. Syarat keamanan. Dan tidak akan tercipta keamanan di sebuah negeri apabila negeri itu tidak punya perhatian di dalam membersihkan manusia dari kesyirikan. Iya. Maka semakin banyak kesyirikan di suatu tempat, akan semakin sedikit keamanan di tempat itu. Semakin banyak kejelekan dan rasa takut. Iya. Dan ini fikih yang harus diketahui oleh siapa yang diberi tanggung jawab oleh Allah. Apakah tanggung jawab memiliki keluarga? Kalau dia ingin ciptakan keamanan di tengah keluarganya, dia tanamkan tauhid dengan baik. Harus ada peringatan dari kesyirikan. Dia ingin ciptakan keamanan di tengah masyarakatnya, di lingkungannya, harus dia tanamkan tauhid. Iya, dia peringatkan dari kesyirikan. Dia ingin menanamkan keamanan di negerinya, di negaranya, maka harus ada perhatian terhadap tauhid dan peringatan akan bahaya kesyirikan. Ini faedah ayat yang kedua ya. Di ayat yang pertama tadi ada satu faedah yang kita lupa menyebutkannya. Ya, di Taysirul Azizul Hamid dan di Fathul Majid disebutkan untuk ayat yang pertama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa'. Itu ada bantahan untuk kaum Khawarij dan Mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Karena Allah telah menyebutkan bahwa yang tidak diampuni hanya dosa kesyirikan. Adapun selain kesyirikan termasuk dosa besar, itu dibawa kehendak Allah. Dibawa kehendak Allah. Dan ini bantahan terhadap kelompok Al-Wa'idiyah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Baik. Kemudian setelah membawakan dua ayat, Syekh rahimahullahu taala ya di sini menyebutkan tiga hadits. Beliau menyebutkan tiga hadits. Hadits yang pertama, kata beliau fil hadithi, dan di dalam hadits, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah asyirkul asghar. Suatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, kemudian Nabi ditanya, apa syirik asghar itu? Faqala ar-riya, maka Nabi menjawab riya. Ini hadits dari sahabat Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Iya. Haditsnya dikuatkan oleh sejumlah ulama. Baik. Perhatikan hadits yang agung ini. Dikatakan oleh penulis wafil hadits, di dalam hadits. Maksudnya kalau dikatakan wafil hadits, itu dalam hadits yang marfu ya. Sebab itu dasar penggunaan pada hadits. Iya. Walaupun dia tidak sebutkan Nabi bersabda, tapi maksudnya ini dari ucapan Nabi. Akhwafu ma akhafu alaikum. Ya. Sesuatu yang paling
aku khawatirkan terhadap kalian. Jadi ini yang paling mengkhawatirkan. Menimpa kalian. Kalian di sini siapa? Para sahabat ya. Nabi berucap kepada para sahabat. Iya. Apa yang paling dikhawatirkan? Asyirkul asgar. Syirik kecil. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ditanya apa itu syirik asgar, syirik kecil, beliau menjawab dengan apa? Dengan riya. Iya. Dan riya ini dibahasakan dengan bahasa lain oleh para ulama, yasirur riya, riya yang sedikit. Ya, karena akan datang nanti di pembahasan riya, riya itu dua macam ya. Ada riya yang mengeluarkan dari keislaman masuk ke syirik akbar. Dan ada riya sedikit. Nah, ini yang dimaksud riya yang sedikit. Iya. Karena itu pakai alif lam ar-riya. Maksud yang dimaksudkan riya tersendiri, riya yang sedikit. Adapun kalau riyanya mendominasi amalan, seluruh amalannya riya, nah ini sifatnya kaum munafikin. Iya. Yang mereka ini la ya'tuna sholata illa kusala yura'una an-nasa. Mereka tidak melakukan salat kecuali malas, selalu riya kepada manusia. Apa saja dikerjakan riya. Itu ayat di surah Nisa ya. Kemudian setelah itu disebut hukum untuk kaum munafikin ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan paling bawah dari api neraka. Menunjukkan kalau riya mendominasi, itu bagian dari apa? Syirik akbar. Kalau seluruh amalnya riya ingin dilihat manusia, maka ini masuk di dalam hitungan apa? Syirik akbar. Baik. Di dalam hadits ini terdapat pembagian syirik terbagi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik asgar. Jadi kalau sebut asgar, berarti ada syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik asgar. Iya. Dan sebagian ulama ada yang menyebut syirik yang ketiga disebut dengan nama syirik al-khafi. Yang tersembunyi. Nah. Dan ini mungkin akan lebih jelas nanti ya di pembahasan riya. Tentang hal ini. Iya. Dan pembagian ini adalah pembagian yang benar. Pembagian yang benar. Iya. Dan di sini hukumnya pasti berbeda. Sebab syirik akbar itu pelakunya keluar dari apa? Keislaman. Adapun syirik asgar tidak mengeluarkan dari keislaman. Karena Nabi di sini mengkhawatirkan terhadap para sahabat perbuatan riya ini, tetapi beliau tidak menyebutkan kekufuran. Hal yang mengeluarkan dari keislaman. Menunjukkan bahwa ini adalah dosa yang besar, tetapi tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Iya. Dan di dalam mendefinisikan syirik asgar, ini ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama. Iya. Dalam mendefinisikan apa syirik asgar itu. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di Qaulus Sadid, beliau mendefinisikan syirik asgar huwa jami'ul aqwal wal af'al allati yutawassalu biha ila syirk. Syirik asgar adalah seluruh ucapan dan perbuatan yang bisa mengantar kepada syirik akbar. Jelas ya? Jadi seluruh ucapan dan perbuatan yang bisa mengantar kepada syirik akbar, ini yang disebut dengan nama syirik asgar. Jadi beliau masukkan di sini wasilah yang mengantar kepada apa?
kesyirikan. Iya. Jadi segala hal yang bisa menjadi wasilah kepada syirik akbar itu dihitung sebagai syirik apa? Syirik asghar. Dalam ucapan maupun perbuatan. Nah, di dalam fatwa Al-Lajnah Daimah, mereka definisikan syirik asghar itu dengan definisi yang sangat indah. Iya. Ini di fatwa Lajnah Daimah oleh Syekh bin Baz, Syekh Abdul Razak Al-Afifi, Syekh Abdullah Al-Gudayyan, dan Abdullah bin Qa'ud. Mereka definisikan huwa kullu ma naha anhu syara' mimma huwa dari'atun ila syirkil akbar wa wasilatun lil wuqu'i fihi wa ja'a fin nusus tasmiyatuhu syirkan. Iya. Ini definisi yang detail sekali ya. Sangat detail sekali. Kata Lajnah Daimah, syirik asghar itu adalah segala hal yang dilarang oleh syariat. Dari perkara yang bisa mengantar kepada kesyirikan akbar. Dari perkara yang bisa mengantar kepada syirik akbar. Dan sebagai perantara, sebagai wasilah untuk jatuh di dalam syirik akbar itu. Serta telah datang nas-nas yang menyebutkan perbuatan itu sebagai suatu kesyirikan. Iya. Jadi 3 ketentuannya kalau di Lajnah Daimah. Dia hal yang dilarang ya. Dia adalah dari'ah. Hal yang mengantar kepada kesyirikan. Itu 1. Yang kedua dia wasilah. Perantara untuk jatuh di dalam kesyirikan. Kemudian yang ketiga. Ada nas yang menyebutkan bahwa hal tersebut dianggap sebagai syirik. Disebut sebagai apa? Kesyirikan. Ini 3 hal. Iya. Dalam mengukur syirik asghar. Dalam mengukur syirik asghar. Baik. Iya. Dan ibarat Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim juga mirip seperti ini ya. Yang dimana mereka menyebut bahwa syirik asghar itu adalah yang digunakan disebut sebagai syirik atau kekafiran. Tetapi dalil syariat menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak mengeluarkan dari keislaman. Tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Jadi Nabi sebut itu syirik. Ya, seperti ada yang berkata Masya Allah wa syi'ta. Ya. Nabi berkata ajaltani lillahi niddan. Apakah kamu jadikan aku tandingan untuk Allah? Ya. Tapi orang ini tidak dikafirkan. Menunjukkan bahwa apa? Dinamakan kesyirikan. Tapi tidak dikafirkan. Ini hukumnya apa? Syirik asghar. Iya. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang jimat-jimat. Iya. Dan disifatkan faqad asyrak, dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Maka siapa saja yang mengakui ya, suatu perkara sebagai sebab terjadinya sesuatu, padahal hal itu tidak ditetapkan oleh syariat, tidak pula ditetapkan oleh penakdiran Allah, ya, tidak ada hubungan sebab akibatnya, maka itu dihitung syirik asghar. Nah, ini ada kaidah tersendiri ya yang berkaitan dengan masalah al-asbab. Akan datang insyaallah taala ya di bab yang ke-6 kita akan terangkan kaidah ini. Itu termasuk kaidah pokok dan pembahasan yang paling penting untuk memahami kitab tauhid. Iya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mendefinisikan syirik asghar di dalam syarah Thalatsatul Usul, beliau katakan huwa kullu amalin qauliyyin aw fi'liyyin atlaqa alaihi syar'u wasfa asy-syirki walakinahu la yukhriju 'anil millah.
Kata beliau bahwa syirik asgar kullu amalin qauliyin aw fi'liyin, setiap amalan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang oleh syariat disebut kesyirikan, tetapi hal itu tidak mengeluarkan dari agama. Nah, jadi ini ukuran untuk syirik apa? Syirik asgar. Iya. Jadi sekali ini perkara yang detail ya. Tanda mengenal syirik asgar, pertama disebut oleh syariat itu syirik. Disebut dengan penamaan syirik. Yang kedua, dalil menunjukkan tidak mengeluarkan dari keislaman. Iya. Kemudian ada tanda lainnya, kadang dia sebagai wasilah mengantar kepada kesyirikan. Perantara untuk jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Maka ini dihitung sebagai syirik apa? Syirik asgar. Dan tanda lainnya kadang berkaitan dengan lafaz. Syiriknya berkaitan dengan apa? Lafaz, bukan berkaitan dengan keyakinan dalam hati. Iya. Nah, ini kesimpulannya untuk syirik asgar. Supaya seorang tahu bentuk-bentuk syirik asgar itu apa. Itu kaidah umumnya ya. Dengan kaidah umum ini, kalau kita sudah pahami, insyaallah ta'ala akan memudahkan kita di dalam mengkaji satu persatu dari bentuk-bentuk syirik asgar yang diterangkan oleh Syekh di sini. Jadi ada banyak bentuk syirik asgar beliau terangkan di dalam buku ini. Supaya kita ketahui bentuknya, dipahami makna syirik asgar itu, sehingga dikiaskan dengan yang lainnya. Iya. Baik. Jadi ini definisi dari apa? Dari asyirkul asgar. Ya. Mana hadis secara global? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari ketulusan beliau dan kasih sayangnya yang sangat besar terhadap umat ini, beliau terangkan kepada umatnya segala kebaikan untuk umat itu. Dan beliau ingatkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Dan ini adalah sifat seluruh Nabi dan Rasul. Karena itu dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menerangkan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut memperingatkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan segala hal. Termasuk di dalam hadits ini, beliau peringatkan kepada para sahabat hal yang mengkhawatirkan. Iya. Hal yang mengkhawatirkan, dan beliau khawatirkan terhadap para sahabatnya, yaitu, dan ini disebut syirik asgar, yaitu perbuatan apa? Perbuatan riya. Iya. Dan riya ini pada orang-orang salih sangat mungkin terjadi. Karena asal jiwa manusia itu senang diangkat. Senang ditokohkan, ditinggikan. Iya. Senang dipuji. Itu pada jiwa manusia. Iya. Maka tabiat ini kadang mengarahkan ia kepada riya dan dia tidak menyadarinya. Tidak menyadarinya. Iya. Karena itu penyakit yang seperti ini, cinta untuk ditinggikan, ditokohkan. Iya. Ini disebut oleh para ulama akhir penyakit yang keluar dari hatinya orang-orang yang salih. Iya. Karena memang ini perlu perjuangan di dalam memeranginya. Perlu pendidikan akhlak yang sangat kuat. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada para sahabatnya. Iya. Dan ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga kesempurnaan tauhid mereka. Iya. Mereka diingatkan akan hal-hal yang mungkin saja itu membahayakan mereka, tapi mereka tidak mengetahuinya. Nah,
hubungan hadits ini dengan bab sangat jelas ya. Bahwa pada hadits ini terdapat pendalilan akan kekhawatiran terhadap syirik asghar. Iya. Pada syirik asghar dikhawatirkan terhadap para sahabat. Tapi dari sisi pemahaman terdapat juga kekhawatiran terhadap syirik akbar. Sebab kalau para sahabat saja yang sempurna, iya, pengetahuan mereka tentang agama ini, yang mereka ini disifatkan sebagai sebaik-baik umat, dikhawatirkan oleh Nabi akan syirik asghar, maka tentunya selain sahabat lebih dikhawatirkan jatuh di dalam syirik asghar, bahkan dikhawatirkan mereka jatuh di dalam syirik apa? Syirik akbar. Kalau begitu, hadits ini terdapat peringatan sekaligus terhadap dua kesyirikan. Untuk khawatir terhadap dua kesyirikan. Syirik asghar dan syirik apa? Syirik akbar. Karena begitu diingatkan para sahabat yang sempurna keimanannya dikhawatirkan syirik asghar, maka selain sahabat juga dikhawatirkan syirik asghar dan dikhawatirkan syirik akbar. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadits ini terdapat faedah pelajaran yang pertama di halaman 55 ya. Yang pertama, kekuatan rasa takut. Iya, untuk jatuh di dalam syirik asghar. Syirik kecil. Hal ini tinjau dari dua sisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terjadinya syirik tersebut dengan kekhawatiran yang sangat. Iya. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengkhawatirkan hal tersebut terhadap orang yang salih yang sempurna. Iya. Derajat keimanannya juga dikhawatirkan jatuh di dalamnya. Maka ini, ya, dari dua sisi ini kita akan melihat, ya, pendalilan yang sangat kuat akan harusnya seorang itu takut dari kesyirikan. Nah, baik. Dan sekali lagi saya ingatkan dari faedah dua ayat yang telah berlalu. Kalau pada dua ayat sudah kita terangkan bahwa sifat orang yang mentahqiq tauhid takut dari kesyirikan, maka di dalam hadits ini pun ada makna ini. Sebab ini para sahabat, orang-orang yang bertauhid, contoh orang yang bertauhid, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhawatirkan hal yang seperti ini. Karena itu kekhawatiran terhadap kesyirikan itu dari wujud tahqiq terhadap tauhid. Jelas ya? Dan tampaknya orang-orang yang punya kekhawatiran terhadap syirik itu, ya, dia selalu mengkaji tauhid, mendengarkan tauhid, ya, belajar, ya. Dan kelihatan dari para ulama kita dalamnya keilmuan mereka, iya, tidak terpengaruh dengan keadaan orang sibuk bicara politik. Baik, jadi akan terlihat kedalaman ilmu para ulama kita dengan berbagai kejadian yang terjadi di tengah manusia. Orang-orang sibuk dengan fitnah, dengan gejolak politik, mereka tidak ikut di dalamnya. Tapi kesibukan mereka adalah apa? Kepada dasar yang memperbaiki segala hal itu. Itu sibuk dengan tauhid. Iya, memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Dan ini manhaj Rabbani. Iya. Suatu hal yang sangat agung di dalam sirah, dalam biografi dan perjalanan dakwah para ulama kita. Ini yang patutnya kita contoh dan kita ikuti. Kalau memang benar dan kita jujur ingin mengadakan perbaikan di tengah manusia. Iya. Kemudian dari faedah juga terdapat besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya dan semangat beliau agar mereka ini mendapat petunjuk. Ya, dan juga terdapat nasihat beliau kepada para sahabat. Ya, beliau mengkhawatirkan. Ini menunjukkan besarnya kasih sayang. Ya, kalau tidak ada kasih sayang, tidak perlu dikhawatirkan, biarkan aja. Kan begitu. Seperti ucapan sebagian orang, ya, kalau terjadi penyimpangan di tengah umat, ya, mereka bahasakan, wah itu kan hal yang wajar. Hal yang biasa. Biarkan manusia berkreatif. Ya. Dan ini semua dari perkara-perkara yang menunjukkan, ya, hilangnya kasih sayang dan perhatian terhadap umat. Kalau dia punya perhatian terhadap umat, akan peka dalam hal-hal yang memperbaiki umat itu. Iya. Kemudian yang ketiga,
Di dalam hadits ini juga terdapat perbedaan. Ya, pembagian kesyirikan ya, bahwa syirik terbagi menjadi syirik akbar dan syirik asgar. Dan Syekh di sini mendefinisikan syirik akbar itu apa? Menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Itu tadi yang kita definisikan ya. Bahwa syirik itu taswiyatu apa tadi? Taswiyatu billahi, taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Itu kesyirikan. Iya. Baik. Jadi syirik akbar, iya. Dalil menunjukkan bahwa itu mengeluarkan dari keislaman. Adapun syirik asgar, dalil menunjukkan bahwa itu tidak sampai derajat mengeluarkan dari keislaman. Iya. Dan Syekh sebutkan di sini 3 perbedaan antara syirik asgar dan syirik akbar. Semuanya telah kita terangkan. Iya. Semuanya telah kita terangkan ya. Tidak apa-apa kita ulangi. Perbedaan yang pertama dalam hal membatalkan amalan. Kalau syirik akbar bagaimana? Membatalkan seluruh amalan. Kalau syirik asgar hanya membatalkan amalan yang dimasuki oleh syirik asgar itu saja. Ya. Dalam hal kekekalan pelakunya di dalam neraka. Kalau syirik akbar pelakunya kekal dalam neraka. Kalau syirik asgar iya, kalau masuk dalam neraka tidak kekal di dalamnya. Perbedaan yang kedua dalam hal dia keluar dari Islam atau tidak. Kalau syirik akbar bagaimana? Keluar dari keislaman. Kalau syirik asgar tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Baik. Kemudian di sini Syekh rahimahullah membawakan hadits yang kedua. Kata beliau rahimahullah, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar, rawahu al-Bukhari. Iya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dalam keadaan dia berdoa menyembah selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Iya. Niddan yad'u itu artinya apa? Beribadah. Dan ini terdapat di dalamnya tanbih ya, bahwa doa itu terbagi berapa? Terbagi 2. Ada doa ibadah, doa ibadah, dan ada doa bermana doa apa? Doa masalah, doa permohonan. Iya. Karena itu perhatikan ya, kalau baca ayat-ayat ada lafaz doa. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka doa di situ bisa diartikan ibadah, bisa diartikan permohonan. Jelas ya? Ya, dan sering di dalam penerjemahan kita tidak artikan doa beribadah, tapi langsung kita sebut beribadah. Karena memang itu makna yang diinginkan. Iya. Siapa yang meninggal dan dia berdoa kepada selain Allah, maka doa masalah maupun doa ibadah. Ya. Niddan kepada niddan. Niddan artinya apa? Ya. Tandingan. Hal yang menyerupai. Itu disebut an-nid. Ya. Disebut an-nid. Dia punya 2 makna dalam bahasa Arab. Yang pertama asy-syabih wan nadhir. Yang menyerupai yang sama dengannya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, abid itu artinya lawannya. Ya. Lawannya, yang berbeda dengannya. Jelas ya? Lawannya yang berbeda dengannya. Ya, dan 2 makna ini yang disebut oleh muhakkikin dari ahli bahasa dan ahli fikih, dan dua-duanya bisa diartikan di sini dalam hadis. Jadi bisa diartikan tandingan. Kalau diartikan tandingan ini kayaknya mencakup 2 makna sekaligus ya. Sebab tandingan bisa bermakna yang sama serupa dengannya dan bisa bermakna lawannya. Ya. Dia jadikan sebagai saingan bagi Allah. Siapa yang melakukan hal tersebut,
maka dikatakan di sini dakhalan nar. Iya. Dakhala an-nar. Dan nid menjadikan tandingan untuk Allah itu dua macam bentuknya. Ada tandingan, dijadikan tandingan bagi Allah bermakna syirik apa? Syirik akbar. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain daripada Allah andada, tandingan-tandingan. Mereka cintai tandingan itu. Iya, dari selain Allah. Nah, dan Nabi ketika ditanya dosa apa yang paling besar, beliau menjawab anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan padahal Allah yang menciptakanmu. Ini syirik akbar. Tapi kadang ada tandingan dia syirik asgar. Ya, seperti akan datang nanti pada orang yang berucap Masya Allahu wa syi'ta kepada Nabi. Ya, Masya Allah, Allah berkehendak dan juga engkau berkehendak. Pakai kata dan. Ini salah dalam membahasakan. Syiriknya dalam apa? Pembahasaan. Ya, harusnya seorang yang bertauhid tidak memakai penghubung kata dan. Sebab kata dan ini penyamaan. Ya, Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Ini penyamaan. Jelas ya? Dan itu lagi syirikan. Sebab kesyirikan penyataraan, penyamaan. Semuanya disebut syirik. Karena itu Nabi langsung berkata kepada orang itu, Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu jadikan aku niddan bagi Allah tandingan? Ini menunjukkan bahwa ini disebut membuat tandingan. Tapi dia tidak syirik apa? Bukan syirik akbar. Dia syirik asgar. Karena Nabi tidak menghukumi kafir terhadap orang yang berucap seperti itu kepada beliau. Baik. Iya. Dan tandingan ini, an-nid ini, ya, menjadikan untuk Allah tandingan, ini masuk di dalam kaidah umum pada kesyirikan itu. Apakah di dalam rububiyah Allah, atau di dalam uluhiyahnya, atau di dalam nama-nama dan sifatnya. Baik, mana global? Dari hadits ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwa barang siapa yang mengadakan tandingan yang disamakan, diserupakan dengan Allah dalam peribadatan, yang dia berdoa, meminta dan memohon keselamatan kepada tandingan itu, baik tandingan tersebut berupa nabi dan selainnya, dan dia terus menerus dalam keadaan seperti itu sampai dia meninggal dan tidak bertobat sebelum meninggal, tempat dia kembali adalah neraka. Karena dia apa? Dia itu musyrik. Iya. Kemudian Syekh menyebutkan di halaman 56 bahwa membuat tandingan bagi Allah dua macam. Pertama, mengadakan sekutu bagi Allah dalam jenis-jenis ibadah atau pada sebagian jenis. Maka ini adalah syirik akbar dan pelakunya kekal dalam neraka. Ini tadi kita katakan tandingan bermakna syirik akbar. Yang kedua, hal-hal yang masuk dalam syirik kecil. Seperti ucapan seorang apa-apa yang Allah dan engkau kehendaki. Pakai kata sambung dan ya. Ya, karena kalau bukan karena Allah dan kamu, dan yang semisal dengannya mengandung kata sambung dan pada lafaz jalalah Allah. Iya. Demikian pula riya ringan. Ini membuat tandingan. Dan saya bahasakan riya ringan ya, sebab ini bahasa para ulama dalam mendefinisikannya. Maka yang seperti ini syirik asgar, tidak menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Iya. Baik, hubungan hadits dengan bab sangat jelas sekali. Iya. Bahwa seorang harus khawatir terhadap dirinya dari dua jenis kesyirikan sekaligus, syirik asgar dan syirik apa? Akbar. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan dia berbuat apa? Kesyirikan ini. Iya. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan dia membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan di sini ada satu poin yang ingin saya ingatkan dalam kelengkapan pembahasan. Ya, ucapan Nabi dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Iya. Masuk dalam neraka ini apa? Langsung masuk atau dia masuk dalam neraka kekal selama-lamanya? Ya, di dalam neraka atau sementara? Ya, jawabannya
Apa? Dua-duanya. Ya, tergantung niatnya bagaimana. Kalau dia membuat untuk Allah tandingan bermakna syirik akbar, berarti dia masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Tapi kalau tandingan yang dia buat adalah syirik asgar, berarti dia masuk dalam neraka sifatnya apa? Sifatnya sementara dalam neraka, tidak kekal. Karena itu kata para ulama, dukhul ilan nar kisman, ada dua masuk neraka itu. Ada dukhul abadi dan ada dukhul amadi. Ada masuk neraka selama-lamanya dan ada masuk neraka sementara. Iya, ini tergantung jenis kesyirikannya. Nah, dari sini barulah kita pahami ya betapa detailnya para ulama di dalam memahami hadits-hadits. Dan ini dari kedalaman ya pembahasan ilmu agama. Dan ini harus dipahami ya supaya seorang tidak jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Dan seorang hamba tatkala dia tahu bahwa syirik ini semuanya berbahaya. Ya. Bukan hanya syirik akbar yang berbahaya, syirik asgar pun ancamannya dengan neraka. Menunjukkan bahwa syirik asgar walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tidak dikekalkan di dalam neraka. Tapi ya, pemastian dia disiksa di dalam neraka kalau berbuat syirik asgar ini sangat banyak diterangkan di dalam apa? Di dalam hadits. Walaupun dia tidak kekal di dalamnya. Iya. Dan naudzubillah ya, kalau ada yang berharap masuk neraka. Iya. Oh, enggak apa-apa ini syirik asgar. Kan masuk neraka sementara saja. Iya. Masuk neraka sementara saja. Ini orang yang tidak kenal neraka. Iya. Dia bakar tangannya saja di bumi. Ya, sudah teriak sana sini, padahal api di bumi ini hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya apa? Api neraka. Ya, siksaan yang paling ringannya kemarin telah kita singgung ya, dan itu diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Paman Nabi ya, Abu Talib, dia termasuk orang yang paling ringan siksaannya. Siksaannya 2 terompa dipanaskan, 2 sendal dipanaskan. Belum lagi kakinya masuk ke sendal itu sudah mendidih kepalanya. Ini siksaan yang paling ringan. Ya, karena itu jangan ada yang berharap, oh syirik asgar kan tidak kekal dalam neraka. Oh, tidak apa-apa, sedikit-sedikit. Ya, bergampangan dengan hal tersebut. Nah, dan ini tidak ada pada jiwa orang yang berakal. Orang-orang yang bertauhid. Baik. Iya. Kemudian kita berpindah kepada hadits berikutnya. Berkata penulis rahimahullahu taala, wali muslimin an Jabirin. Ya. Atau sebelum saya pindah, saya baca dulu ya fawaid dari hadis, saya simpulkan. Faedah dari hadis yang pertama, memberikan pertakutan terhadap perbuatan kesyirikan dan anjuran untuk bertobat dari kesyirikan sebelum seorang itu meninggal. Jadi kalau diucapkan seperti ini, ya, siapa yang meninggal dalam keadaan dia telah beribadah kepada selain Allah sebagai tandingan, maka dia masuk neraka. Ya, kalau dia baca seperti ini harusnya memberikan motivasi kepadanya supaya segera bertobat. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan apa? Berbuat kesyirikan. Karena itu Nabi SAW banyak mengajarkan doa-doa supaya kita selalu menjaga diri di atas tauhid, doa-doa agar supaya kita dihindarkan dari segala bentuk kesyirikan. Ya, yang kedua bahwa setiap orang bersamaan dengan doanya kepada Allah, berdoa pula kepada nabi atau wali, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kepada batu atau pohon, berarti dia telah mengadakan tandingan bagi Allah. Sebab itu masuk di dalam kata yad'u min dunillahi nidda. Ya, dia telah menyembah selain Allah sebagai tandingan. Ya. Jadi kalau dia beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada walinya, minta juga kepada walinya, berdoa kepada Allah, tapi minta juga kepada orang yang dikubur. Ya, dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada bebatuan, pepohonan. Ini sama saja. Ini adalah bentuk dari mengadakan tandingan bagi Allah. Ya, dan contoh-contoh yang saya sebutkan itu tadi, itu dari syirik akbar. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa dosa syirik ini tidak diampuni kecuali kalau pelakunya apa? Bertobat. Karena dia kalau meninggal, satu aja hukum yang disebut oleh Nabi, masuk neraka. Masuk neraka. Baik. Kemudian hadits berikutnya
Kata beliau rahimahullahu taala wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim ya. An Jabirin radhiyallahu anhuma, dari Jabir radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Ya, barang siapa yang menemui Allah, yaitu meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik terhadapnya sedikit pun, pasti masuk surga. Tapi barang siapa yang menemuinya meninggal dalam keadaan berbuat syirik terhadapnya walaupun sedikit, maka dia pasti masuk neraka. Iya. Baik. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkannya dalam hadis riwayat Muslim ini. Dua keadaan, dua golongan. Keadaan orang yang bertauhid, tidak pernah berbuat kesyirikan, dan keadaan ahlu syirk, orang yang pernah berbuat kesyirikan. Orang yang sama sekali tidak berbuat kesyirikan, jaminannya langsung apa? Masuk surga. Iya. Dan orang yang berbuat kesyirikan, maka ditetapkan masuk neraka. Man laqiya Allah, siapa yang berjumpa dengan Allah. Ya, liqa, berjumpa, yaitu dia menghadap kepada Allah. Meninggal maksudnya di sini dalam hadis. Iya. Dan liqa itu di dalam ayat-ayat dan hadis ditafsirkan dengan dua penafsirannya. Kadang liqa bermakna melihat Allah, dan kadang liqa bermakna dia akan menghadap, berdiri depan Allah dihisab. Ini dua makna. Iya. La yusyriku bihi syai'an, tidak berbuat kesyirikan. Ini syirik dalam bentuk apapun ya, sebab ayatnya di sini sifatnya apa? Sifatnya umum. Segala jenis kesyirikan. Iya. Dan perhatikan datang dalam bentuk fi'il mudhari, la yusyriku. Artinya sama sekali tidak ada bentuk kesyirikan dia kerjakan. Ya, dan syai'an datang dalam bentuk nakirah. Menunjukkan mana apa? Mana umum, syirik apa saja. Akbar, asgar, tidak pernah dia akbar atau asgar. Ini masuk di dalam pensyaratan. Jadi kalau dia orang yang bertauhid sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan. Kalau dia masuk dalam neraka berarti pernah berbuat kesyirikan sedikit pun. Iya. Jadi ini dua golongan ya. Untuk orang yang bertauhid tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun, akbar maupun asgar, maka dia pasti masuk surga. Terhadap orang yang berbuat kesyirikan, dia pernah berbuat kesyirikan sedikit pun, asgar maupun akbar, dia pasti masuk dalam apa? Dalam neraka. Iya. Hanya saja untuk pelaku syirik, ya, yang dimasukkan ke dalam neraka, telah kita sebutkan tadi bahwa masuk nerakanya terbagi berapa? Terbagi dua. Kadang masuk kekal selama-lamanya, ini kalau syirik akbar, dan kalau syirik asgar dia apa? Sementara. Ya, adapun masuk surga, orang yang sudah masuk surga tidak akan keluar lagi. Kalau seorang sudah masuk apa? Masuk ke dalam surga. Baik. Iya. Demikian makna dari atau keterangan dari hadis ini. Mana hadis secara global bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa barang siapa yang meninggal di atas tauhid, ya, beliau kabarkan bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Dan ini adalah kepastian. Nah, sebab syaratnya hanya tidak berbuat kesyirikan, tidak disebut berbuat dosa besar. Ya. Jelas ya? Adapun pelaku dosa besar telah berlalu ya, bahwa pelaku dosa besar di bawah apa? Kehendak Allah. Iya. Dan orang yang meninggal di atas kesyirikan itu masuk neraka. Nah, dan syirik di sini terbagi dua, ada syirik akbar dan syirik asgar. Kalau dia syirik akbar, kekal di dalamnya. Kalau syirik asgar, dia sementara di dalam neraka tersebut. Hubungan hadis dengan bab sangat jelas sekali ya. Terdapat peringatan keras terhadap perbuatan kesyirikan, sehingga mengharuskan seorang itu ya memiliki takut yang sangat besar terhadap kesyirikan tersebut. Iya. Dari kandungan pelajaran hadis ini,
Yang pertama, kewajiban takut kepada kesyirikan. Karena akan selamat dari neraka, ya, dipersyaratkan seorang itu harus selamat dari kesyirikan. Kalau ingin selamat dari neraka, harus apa? Bersih dari kesyirikan. Yang kedua, bahwasanya yang dianggap yang menjadi ukuran itu bukanlah banyaknya amalan, tapi yang dianggap selamatnya amalan dari kesyirikan. Nah, ini termasuk pelajaran yang sangat berharga sekali. So, banyak orang, ya, yang penting amalannya banyak berbuat amalan. Ya, dia lakukan ini dalam harapan ingin mendapatkan pahala, tapi dia tidak ukur amalannya. Dia tidak periksa amalannya. Ini benar di atas sunnah atau tidak, bersih dari kesyirikan atau tidak. Iya. Seorang hamba harus selalu mengukur amalannya. Karena itu dalam hadis ini amalan tidak diukur kecuali dengan satu sifat saja. Dia bersih dari kesyirikan. Iya. Yang ketiga, penjelasan makna la ilaha illallah. Ini hadis terdapat tafsir ya, makna la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah itu artinya, ya, meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam hadis ini terdapat penjelasan dekatnya sorga dan neraka dari hamba. Bahwa tidak ada yang memisahkan seorang hamba dengan sorga atau neraka kecuali kematian. Ya, jadi seorang meninggal, setelah itu hanya ada dua, sorga atau neraka. Yang memisahkan dia di sorga atau di neraka adalah apa? Urusan dia berbuat syirik atau tidak. Itu yang memisahkannya. Jadi dekat sekali keberadaan seorang antara sorga dan neraka ini. Dan di dalam hadis terdapat keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Juga di dalam hadis terdapat bantahan terhadap kelompok Al-Khawarij dan Mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, sebab di sini tidak disebut dosa besar ya bagi siapa yang masuk surga. Hanya disebut kesyirikan saja. Iya. Baik, selesai sudah bab ini. Ya, tentang ayat-ayat dan hadits-haditsnya. Sisa ya, akhir dari bab, Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan masail. Ya, masailnya di halaman 30 ya, dari matan. Kata beliau, fihi masail. Ya, terkandung dalam bab ini beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama, al-khawfu minasyirk, takut terhadap kesyirikan. Ya, dan ini inti pembahasannya. Dari inti pembahasan. Karena di dalam bab ini telah Syekh terangkan ayat bahwa Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan beliau dan Syekh juga telah terangkan ayat yang kedua, Nabi Ibrahim pemuka, orang-orang yang bertauhid mengkhawatirkan dirinya ya dan keturunannya dari kesyirikan ini, dan telah diterangkan 3 hadis yang semuanya memberikan ya gambaran akan bahaya dari kesyirikan tersebut. Ya, bahaya dari kesyirikan itu. Apalagi Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum, hal yang paling aku khawatirkan terhadap kalian. Kemudian yang kedua, ya, anna riya'a minasyirk, bahwa riya itu dari apa? Dari kesyirikan. Dan insyaallah taala akan datang penjelasannya. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa riya yang dimaksud di sini riya apa? Riya yang ringan. Adapun riya yang berat akan datang nanti, itu dari hal yang mengeluarkan dari keislaman. Kemudian yang ketiga, as-salitsah annahu minasyirkil asghar, bahwa riya itu bagian dari syirik kecil. Syirik kecil kalau dia riya yang sedikit. Ar-rabi'ah annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala salihin, bahwa riya adalah amalan yang paling ditakuti terhadap orang-orang yang salih. Terhadap orang-orang yang salih. Iya. Dan inilah letak ujian ya bagi seorang hamba. Kehidupannya adalah ujian. Iya. Dia tatkala menekuni, menapaki ibadah, juga ada ujian di dalamnya. Supaya lebih menyempurnakan kedekatannya kepada Allah. Ya. Nah, dimaklumi ya emas itu, kalau ada hal yang bercampur dengan emas, perkara selain dari emas, dibakar di api. Supaya jatuh apa-apa yang bukan emas itu. Demikian pula pada besi, kalau ada karatan, dibakar dengan api. Supaya jatuh karatan-karatannya. Ini untuk memurnikan. Ya, demikian pula ujian-ujian yang menimpa seorang hamba. Itu adalah hal-hal yang membersihkannya, mensucikannya, dan semakin memurnikan keimanannya. Iya. Kemudian yang kelima, al-khamisah, qurbul jannati wan nar, dekatnya surga dan neraka. Ya. Sebab di hadis yang terakhir diterangkan ya bagaimana dekatnya.
Pemisahnya hanya kematian. Dan seorang hamba, ya, yang membedakannya adalah masalah apa? Masalah bagaimana dia memurnikan ibadahnya, tidak berbuat kesyirikan. Itu yang memisahkannya. Apakah dia penghuni sorga atau penghuni neraka? Ingat. Baik. Kemudian yang keenam, as-sadisah, al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid. Ya, pengumpulan hal tersebut dalam satu hadis, yaitu hadis Jabir yang kita baca terakhir ya, disebut dalam satu hadis. As-sabi'ah, yang ketujuh, annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas. Barang siapa yang menemuinya, yaitu meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun, pasti dia masuk surga. Namun barang siapa yang menemui Allah meninggal dalam keadaan berbuat suatu kesyirikan terhadapnya, pasti dia masuk neraka. Walaupun dia adalah manusia yang paling banyak ibadahnya. Sebab tidak diterangkan di sini. Hanya diterangkan berbuat kesyirikan masuk neraka. Ya, tidak ada perbedaan dia banyak amalannya atau tidak. Ya, karena amalan-amalan salih walaupun jumlahnya banyak, ya. Tapi kalau dia berbuat kesyirikan, maka akan hancur amalan tersebut, tidak dianggap. Ya, tadi saya bacakan ayatnya di surah Al-Furqan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan tersebut bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap amalannya. Karena apa? Karena adanya hal yang membatalkan amalan tersebut. Itulah kesyirikan. Baik. As-saminah, al-mas'alatul 'azimah. Iya. Yang ke-8. Dan ini persoalan yang sangat besar. Su'alul khalili lahu wa libanihi wiqayata ibadatil asnam. Ya. Permohonan Al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam, bagi diri beliau dan anak-anak keturunannya untuk mendapat penjagaan ya terhadap atau dari peribadatan kepada berhala. Ini ya disebut oleh penulis perkara yang terbesar. Sebab memang kalau dicermati agung sekali perkara ini. Kalau dicermati, Nabi Ibrahim yang sempurna tauhidnya, yang memperjuangkan tauhid, sedemikian besar pengorbanannya, membela tauhid. Diterangkan di dalam Al-Quran bagaimana beliau menghadapi ayahnya sendiri. Bagaimana beliau menghadapi kaumnya. Bagaimana beliau menghadapi berhala dan menghancurkan dengan tangannya. Bagaimana beliau dilempar dalam api neraka. Dilempar di dalam api yang menyala-nyala. Semuanya dalam pembelaan terhadap tauhid. Bersama dengan itu, beliau memohon kepada Allah agar supaya diri beliau dan keturunan beliau dijaga dari apa? Dari peribadatan kepada berhala. Dijaga dari kesyirikan. Maka ini pembahasan yang sangat agung, persoalan yang sangat besar, iya, yang hendaknya diperhatikan. Kemudian yang ke-9, i'tibaruhu bihalil aktsar, liqaulihi rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya. Pengakuan beliau akan kondisi kalangan mayoritas dalam ucapannya, wahai Rabbku, sungguhnya mereka telah menyesatkan sebagian besar kaum manusia. Iya. Nabi Ibrahim berdoa seperti itu karena beliau melihat keadaan manusia. Dan ini terdapat di dalamnya peringatan bahwa orang yang bertauhid, orang yang mengadakan perbaikan, ya, dia tidak menutup mata dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan keadaan manusia. Dia hendaknya melihat peka terhadap apa yang terjadi tengah manusia. Begitu terjadi kemungkaran, kesyirikan, segera dia berpikir apa solusi di dalam memperbaikinya. Bukan membiarkan. Sebab membiarkan ini adalah alamat kehancuran. Iya. Karena dikhawatirkan kalau turun musibah, orang-orang yang membiarkan juga akan apa? Masuk di dalam lingkup musibah itu. Karena itu Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khaffah. Takutlah kalian dari fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja secara khusus. Iya. Orang yang baik pun tertimpa. Ya, dan Nabi SAW ketika mengabarkan kehancuran yang sudah dekat, maka istri Nabi Maimunah bertanya, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun? Apakah kami akan dibinasakan padahal di tengah kami ada orang-orang salih? Kata beliau, na'am, idza kathura al-khabath.
Iya, kalau kekejian, kejelekan lebih mendominasi. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min qaumin yu'malu baina dhahranayhim bil ma'asi wa hum qadiruna ala yughayyiruha, thumma lam yughayyiruha illa yushaku ay ya'ummahum Allahu minhu bi'iqab." Tidak ada satu kaum pun yang diperbuat di depan mereka kemaksiatan. Mereka mampu untuk merubahnya, lalu tidak merubahnya, kecuali dikhawatirkan Allah akan menurunkan siksaan umum untuk mereka semua. Iya. Jadi tidak adanya pengingkaran, ini hal yang bahaya. Hal yang berbahaya. Iya. Dan dari sini harus dipahami bahwa jiwa seorang yang bertauhid itu, iya, adalah membawa kebaikan untuk dirinya dan membawa kebaikan untuk orang lain. Membawa kebaikan untuk orang lain. Dia berberkah dimanapun dia berada. Berberkah dimanapun dia berada. Seperti sifat Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan aku dijadikan sebagai orang yang berberkah dimanapun aku berada. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, iya, yang ke-10, fihi tafsiru la ilaha illallah. Di dalamnya ada tafsir la ilaha illallah. Iya. Kama dzakarahul Bukhari. Di dalamnya ada tafsir la ilaha illallah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, ini ucapan Syekh di sini di masalah yang ke-10 ini termasuk hal yang ya banyak dianggap tidak begitu jelas oleh kebanyakan yang mensyarah. Ya, maksudnya dari sisi di mana Al-Bukhari menyebutkan dari pembahasan apa yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Ya. Karena itu kebanyakan yang mensyarah masalah yang ke-10 ini mereka hanya mengambil istinbat bahwa maksudnya karena hadits-hadits yang diterangkan semuanya tercakup di dalamnya. Ya. Bahwa siapa yang bertauhid masuk surga dan siapa yang berbuat kesyirikan masuk neraka. Dan itulah makna apa? La ilaha illallah. Tapi sekarang Syekh menginginkan apa yang disebut oleh Al-Bukhari. Ya harusnya kan diterangkan di mana Al-Bukhari menyebutkan. Iya. Baik. Dan di sini ada satu faedah. Ini tercatat di buku saya nggak ingat apa ini dari pelajaran Syekh Shalih Fauzan atau dari pelajaran guru yang lainnya. Iya. Bahwa yang dimaksud dari yang disebut oleh Al-Bukhari, ya, adalah ucapan beliau di Kitabul Janaiz. Di Kitabul Janaiz Al-Bukhari memberi judul bab begini. Bab man kana akhir kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu judul babnya Imam Al-Bukhari ya. Bab siapa yang akhir ucapannya dari dunia la ilaha illallah dia masuk surga. Ya. Itu judul bab Imam Al-Bukhari. Setelah itu Imam Al-Bukhari bawakan hadits Ibnu Mas'ud yang sudah berlalu. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Siapa yang meninggal dan dia berdoa menyembah selain Allah sebagai tandingan, maka dia masuk neraka. Ya, jadi kalau kita lihat judul bab Al-Bukhari dan hadits yang beliau bawakan, seakan-akan Al-Bukhari menafsirkan la ilaha illallah, beliau tafsirkan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jelas ya? Dan ini insyaallah ta'ala tempat yang paling bagus yang kita arahkan makna ucapan Syekh di sini. Seperti yang disebut oleh Al-Bukhari. Baik. Kemudian yang ke-11. Al-hadiyata asyrata. Iya. Al-hadiyata asyrata. Fadilatu man salima minasyirk. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Ya. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Ya, karena di dalam hadits-hadits ini semuanya diterangkan. Ya. Bahayanya kesyirikan itu, siapa yang jatuh di dalamnya akan menghancurkannya. Diancam dengan neraka wal-iyadzubillah. Maka siapa yang selamat dari kesyirikan, pastilah dia mendapatkan keutamaan. Selesai bab yang ketiga, kita pindah kepada bab yang keempat. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Iya. Ini bab yang keempat ini
Ya, bab yang paling banyak masailnya. Sebab di dalam bab ini nanti di masail, di pembahasan bab, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan 30 masalah. 30 pembahasan. Dan kitab tauhid, pada setiap babnya ada pembahasannya ya. Paling banyaknya 30 ini. Paling sedikitnya 2 pembahasan. Paling sedikitnya. Iya. Baik, kata beliau babud doa ila syahadati an la ilaha illallah. Bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Iya. Dan ini juga dari hal yang sangat indah di susunan Syekh di sini. Ya. Perhatikan ya, di awal bab beliau terangkan kewajiban. Setelah itu beliau terangkan keutamaan tauhid. Bagaimana tauhid itu menggugurkan dosa. Kemudian beliau terangkan derajat tertingginya orang-orang yang bertauhid dalam mentahqiq tauhidnya. Kemudian beliau terangkan bahaya kesyirikan. Ya, kekhawatiran jatuh dalam syirik. Setelah lengkap penjelasan tentang tauhid, keagungan, keutamaannya, lengkap penjelasan syirik, bahayanya, maka Syekh membawakan di sini bab berikutnya, yaitu mendakwakan tauhid itu. Iya. Agar supaya seorang berdakwah kepada apa? Berdakwah kepada tauhid. Ya, dan di dalam bab ini Syekh rahimahullah akan membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang dakwah kepada tauhid dan syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya. Iya. Dan ini termasuk susunan yang sangat indah dari Syekh rahimahullahu ta'ala. Ya. Kalau sudah lengkap seluruhnya, itulah keberuntungan yang paling besar. Ya. Karena ini masuk di dalam ya, keberuntungan yang dijamin dalam firman Allah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi waktu asar atau demi masa, sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Perhatikan tauhid yang pertama disebut. Wa amilus salihat, dia beramal dengan tauhidnya. Menjaga kesempurnaan tauhid. Sebab amalan salih mencakup ya, yang wajib, yang sunnah. Dan dia tinggalkan yang haram dan yang apa? Yang makruh. Iya. Wa tawasaw bil haqq, saling berwasiat dengan kebenaran. Inilah dakwah di jalan Allah. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Saling berwasiat dengan kesabaran. Iya. Jadi ad-du'a di sini maknanya apa? Mana ya dakwah ya? Doa bermakna apa? Bermakna dakwah. Iya. Jadi ini bab penjelasan tentang berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, yang mendakwakan tauhid. Baik, mengajak manusia kepada tauhid. Ya, dan Syekh rahimahullah sebutkan syahadat la ilaha illallah sebab ini inti dari tauhid. Inti dari tauhid. Adapun mana syahadat la ilaha illallah akan datang insyaallah di bab setelahnya. Karena di bab setelahnya di situ penafsiran tentang syahadat dan penafsiran la ilaha illallah. Iya. Sini Syekh rahimahullah menyebutkan sebuah ayat dan beliau menyebutkan 2 hadis yang agung. Penjelasan tentang dakwah kepada tauhid. Iya. Baik. Kita baca ayatnya ya, dan kita detailkan. Ya. Kandungan dari ayat. Kata beliau rahimahullah wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, itu jalan agamaku. Iya. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak hanya kepada Allah ala basirah, dengan hujjah yang nyata. Iya. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, dan aku tidaklah tergolong kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Baik. Perhatikan, kul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Ini terdapat
Peringatannya sejumlah perkara di sini. Hadihi kata tunjuk ini. Ini menggambarkan bahwa jalan Islam itu jalan yang sangat terang. Sudah jelas. Ya, sebab sesuatu yang dibahasakan dengan kata tunjuk itu perkara yang sudah jelas. Dan itulah sifat dari agama kita. Semuanya jelas, semuanya terang, terperinci, dijelaskan, diterangkan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu. Iya. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim? Tidakkah cukup bagi mereka? Kami turunkan kepada engkau kitab dibacakan terhadap mereka. Dan Allah firman, "Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Dan demikian kami merinci ayat-ayat supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara itu, kitab Allah dan sunnahku. Dan beliau juga bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Iya. Apapun dari perkara agama, semuanya sudah diterangkan. Apapun yang diperlukan oleh manusia, ada tuntunannya. Ada penjelasannya di dalam agama kita. Iya. Karena itu dibahasakan di dalam ayat hadihi ini sabili jalanku. Ya, menunjukkan bahwa pengikut para nabi punya jalan. Yang dikira tidak ada jalannya ya, bukan orang yang bingung. Yang tidak ada jalannya, itulah orang-orang yang bingung. Iya. Itulah orang-orang yang bingung. Karena itu orang yang bertauhid, menyuruh kepada tauhid, pijakannya kuat. Ada jalannya. Sabili jalanku, ya. Disandarkan jalan itu, iya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ini menunjukkan sejumlah manfaat. Yang pertama bahwa dalam berdakwah, dalam beragama, ya tidak boleh seorang menyandarkan kepada dirinya sendiri. Harus dia sandarkan kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada syariat. Iya. Sebab siapa yang menyandarkan perkara agama kepada dirinya, maka itu artinya dia telah berbuat bid'ah dalam agama. Agama ini berasal dari Allah dan Rasulnya. Iya. Harus disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dan ketika dikatakan sabili jalanku, ini menunjukkan kemuliaan jalan ini. Siapa yang menempuh jalan itu, berarti dia menduduki kedudukan para nabi dan para rasul. Kedudukan para nabi dan para rasul. Dan ini kedudukan yang paling tinggi. Iya. Kalau orang di dunia ini, ya, dikatakan kamu ingin jadi presiden? Hah? Kamu ingin jadi raja? Ya. Karena ditawari kedudukan lebih sedikit daripada itu. Oh, luar biasa semangatnya. Ya. Ini ditawari kedudukan para nabi dan para rasul. Kedudukan yang paling tinggi. Iya. Tapi subhanallah banyak yang tidak tertarik. Banyak yang tidak tertarik. Iya. Maka ini pembahasan ya. Perhatikan. Ad'u ilallah. Ya. Aku berdakwah kepada Allah. Perhatikan ad'u pakai fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' itu yufidul istimrar, memberikan makna continue, terus menerus. Ya. Itulah dakwah di jalan Allah, tidak mengenal letih. Dan apa namanya? Berketerusan. Ya, bukan kalau ada kesempatan dia melakukannya, tapi dia berikan waktu itu menjadi prioritasnya. Iya, menjadi perhatiannya. Nah, ini harus disadari oleh suatu umat yang ingin dijayakan. Iya. Harus disadari oleh suatu umat yang ingin dijayakan. Dan itulah keberadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Para sahabat ini mereka orang-orang yang kebanyakannya kekurangan. Ya. Mungkin dari kita, semiskin apapun dia, tidak ada yang seperti sahabat. Dia hanya punya satu kain yang melekat di badannya saja. Cuma satu kain. Tidak ada kain di dalamnya. Iya.
Tidak ada kain di dalamnya. Sebagian mereka ada yang makan bukan 1 hari 1 kali. Kadang beberapa hari 1 kali. Ya. Saya perhatikan bagaimana Allah meninggikan agama dengan mereka. Karena mereka punya perhatian terhadap agama Allah. Perhatian terhadap dakwah. Hal yang tidak dimiliki oleh selainnya. Punya semangat. Iya. Karena itu umat ini kalau ingin dijayakan harus punya semangat seperti itu. Ingat ya, yang semangat itu bukan ustadz saya. Atau asisten ustadz. Ya. Atau orang yang hadir, sering hadir, taklim, semua harus punya semangat. Ini tanggung jawab bersama. Iya. Dan harus ada perhatian. Harus ada perhatian. Ad'u ilallah, kepada Allah. Ini tambih yang sangat penting sekali. Bahwa dakwanya harus kepada Allah. Ke jalan Allah. Bukan dia seru kepada dirinya sendiri. Dia ajak manusia untuk mengikutinya. Ya, menyanjungnya. Atau dia ajak manusia untuk mengikuti kelompoknya. Mengikuti golongannya. Dia ajak manusia kepada kepentingan dunia. Kepentingan pribadi. Tidak. Dakwanya ilallah. Ya. Perhatikan. Syarat ilallah di sini. Kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Ya, di atas petunjuk. Basirah ini diartikan dengan ilmu. Ya. Diartikan dengan apa? Dengan ilmu syar'i. Ya. Basirah diartikan dengan keyakinan. Ya, dan hakikatnya basirah ini mencakup banyak hal. Basirah. Dari basirah dia memiliki ilmu tentang syariat. Dari basirah dia memiliki ilmu tentang keadaan orang yang dia dakwai. Dan dari basirah dia mengenal jalan yang dia tempuh. Iya. Jadi dia harus mengenal hikmah dalam berdakwah. Dia harus mengenal jalan mendakwakannya bagaimana. Nah, ini baru dikatakan basirah. Kalau dia punya ilmu yang pertama, kemudian yang kedua dia kenal orang yang dia dakwai yang kedua. Dan yang ketiga dia punya jalan di dalam menyampaikannya. Nah, ini baru memiliki basirah namanya. Ya. Sebagian orang dia punya ilmu. Tapi dia tidak mengerti siapa yang dia dakwai. Iya. Dia tidak mengerti siapa yang dia dakwai. Dan ini kadang saya sebut ya, sebab saya banyak sedih di hari-hari ini. Melihat sebagian penuntut ilmu, kadang dia belajar di sebagian tempat di luar negeri, begitu dia pulang, dia anggap bahwa bumi yang dia berpijak di Indonesia ini sama di tempat belajarnya. Iya. Kalau di tempat belajarnya semua orang seperti itu, dia harus begitu juga di negeri ini. Dan ini tidak memiliki basirah orang yang seperti ini. Iya. Tidak memiliki basirah. Bagaimana caranya mau mengajak manusia kepada kebaikan? Kalau manusia itu sendiri, pada hal-hal kecilnya saja, mereka tidak mampu untuk apa? Mengajaknya kepada kebaikan. Dan ini perlu diingat ya. Ya. Dan kadang sebagian orang, ya, dia punya kepandaian di dalam menyampaikan, mendekatkan. Tapi sayang, kurang di dalam ilmunya. Iya. Sehingga penyampaiannya kadang tidak tepat. Dan ini hal yang sangat merusak. Iya. Baik. Dan kadang ada yang punya semangat menyampaikan, tapi tanpa ilmu. Dan ini keadaan banyak dari orang-orang yang giat dakwah di masa ini. Ya, mereka sedih melihat kondisi umat, sedih melihat kesyirikan, kemaksiatan, ya, kemunduran. Ya. Mereka terbangkit ingin berdakwah, mengajak. Ya. Tapi yang satu mengajaknya, dia mulai dengan cara apa? Ayo, datang ke masjid, sholat. Bawa kompor keliling kemana-mana. Ya. Untuk mengajak apa? Sholat saja. Ini yang diprioritaskan. Dan ini namanya tidak mengerti jalan dakwanya para nabi. Maka harus punya ilmu tentang bagaimana cara mendakwai. Ya, cara mendakwai. Ya. Sebagiannya lagi, ini masalah yang terbesar. Ya, adalah masalah pengaturan. Kita harus berkuasa dahulu. Nah, kalau kita berkuasa, tidak ada yang bisa menindas kita. Ya. Maka berlomba-lomba lah mereka berpolitik. Buat partai. Ya. Luar biasa sudah
Sekian lama juga partai. Sudah ada yang jadi pimpinan MPR. Sudah ada menjadi ini, menjadi itu. Mana perubahan yang dia lakukan? Iya. Malah, dia yang habis dimakan. Iya. Untuk acara pemilihan saya, supaya terpilih jadi gubernur, ya rela dia katakan bahwa bukan dari misi pemerintahan saya. Apa? Memberantas miras. Menutup tempat-tempat berzina dan sebagainya. Ini hilang sudah dari keagamaan. Ya. Karena apa? Karena suatu dosa dia masuk di dalam ingin membela agama, tapi dengan dalih apa? Dengan menempuh cara yang tidak disyariatkan. Mana jalan Rasulullah SAW? Beliau tidak pernah sibuk-sibuk mengajak manusia, ya, untuk memimpin berpolitik. Kepemimpinan itu kejayaan untuk umat, hal yang dipastikan untuk umat ini. Ya. Hal yang dipastikan. Basyir hadhil ummah bis sana. Ya. Warrif'ati fid din. Wattamkin fil bilad. Beri kabar gembira kepada umat ini. Bis sana warrif'ati fid dini. Wattamkin fil bilad. Dengan ketinggian, kejayaan. Ya. Di dalam agama dan kekukuhan di berbagai negeri. Beri kabar gembira. Tapi Nabi sebutkan syaratnya. Man amila minhum amalad dunya lil akhirah, falaysa lahum fil akhirati nasib. Siapa di antara mereka yang beramal dunia untuk kepentingan, beramal akhirat untuk kepentingan dunia, maka tidak ada bagiannya di akhirat. Lagi-lagi syaratnya adalah apa? Tauhid. Ada syaratnya. Kalau ingin mendapatkan kejayaan. Ya, karena itu basirah harus dia kuasai 3 hal. Dia punya ilmu, apa yang dia dakwakan. Kemudian yang kedua, dia mengerti cara mendakwakannya bagaimana. Punya hikmah di dalam mendakwakan. Dan hikmah ini pembahasan yang luas ya. Pembahasan yang luas. Iya. Kemudian yang ketiga, dia hendaknya mengenal orang-orang yang dia dakwai. Orang-orang yang dia dakwai. Ya. Dan ini dari basirah. Seorang dai dimanapun dia berada, dia tahu kedudukan siapa yang dia bicarai. Dia berbicara kepada siapa. Sehingga uslub yang tepat itu akan lebih diterima oleh jiwa. Lebih diterima oleh jiwa. Iya. Kalau seorang misalnya di kondisi terkena musibah, dia ingin dakwah di situ tentang tauhid, iya. Maka dia masuk dari arah yang mencocoki kondisi mereka. Mereka ingatkan tentang musibah misalnya. Kemudian mereka terangkan tentang sebab turunnya musibah. Dia masuk menjelaskan tentang tauhid, itu akan indah. Jelas ya? Maka harus pandai seorang dai melihat kondisi orang yang dia dakwahi. Nah, ini 3 hal, semuanya disebut basirah. Ana wa man ittaba'ani. Kembali dimunculkan domir, ana, aku. Itu Nabi Muhammad. Ini penegasan bahwa ini adalah jalan beliau. Wa man ittaba'ani, dan siapa yang mengikutiku. Ya, adapun selain Nabi Muhammad, pekerjaannya di sini hanya mengikuti. Mencontoh, bukan membuat perkara baru. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah. Iya. Maha suci Allah. Dan aku tidaklah termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Disucikan Allah. Ini menunjukkan bahwa di dalam dakwah harus selalu dijaga. Bahwa dakwanya itu arahnya dalam mensucikan Allah. Itulah tauhid. Iya. Dan harus dia tegaskan bahwa dia bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Menunjukkan bahwa dakwah itu punya tamayuz, punya perbedaan. Beda antara dai di jalan kitab as-sunnah dan selainnya. Harus ada perbedaan. Karena itu para ulama ketika berbicara tentang agama, mereka terangkan agama Islam ini berbeda dengan seluruh agama kekafiran. Dan ketika mereka menjelaskan manhaj yang benar, jalannya Nabi dan para sahabatnya, mereka terangkan perbedaannya. Jalan yang benar ini dengan jalan ahlul bid'ah. Karena memang harus ada tamayuz, pembedaan. Sebab kalau umat tidak dibedakan jalan yang lurus, mereka akan bingung. Apalagi zaman seperti sekarang ini. Kalau banyak jalan-jalan yang keliru, jalan-jalan yang salah. Kalau seorang dai berat untuk mengatakan ini keliru, ini sesat, ini menyimpang, maka kapan umat akan memahami jalan yang benar? Iya. Karena itu di sini perhatikan, wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya aku tidak tergolong kepada orang yang berbuat kesyirikan. Baik, masih terkandung sejumlah pelajaran dari ayat
Kita akan selesaikan insyaallah taala pada sesi berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.